gitu. Atau beberapa teman-teman laki-laki yang pengguna kursi roda, mereka tetap berangkat Jumatan menggunakan kursi roda, dan karena memang masjidnya tidak akses, ya mereka mendengarkan khutbah dan kemudian melaksanakan sholat Jumat di soft paling belakang, bahkan lebih belakang daripada sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, bertemu kembali di podcast dari pimpinan cabang Fatat NU Kabupaten Bantul. Kali ini kita akan merayakan sebuah momentum besar sebenarnya. Di tanggal 3 Desember itu ada sebuah perayaan yang sebenarnya tidak hanya sekedar perayaan ya, ada hal yang lebih bermakna lagi, yaitu peringatan Hari Disabilitas Internasional. Nah, kita masih akan berbincang dengan sahabat saya, saudara saya, Mas Soleh Musdor. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan pemilu bagi teman-teman difabel, bagaimana keterlibatannya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pemenuhan hak beribadah bagi teman-teman difabel. Mas, undang-undang itu sebenarnya sudah berapa tahun disahkan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ya. Berarti udah berapa tahun? 10 tahun. Hampir 10 ya, tahun. Betul. Oke, sebenarnya dalam undang-undang itu isu apa saja sih yang dibahas? Ada banyak sebenarnya, semua isu itu ada tercakup dalam undang-undang, mulai dari isu hak dasar, kayak kemudian hak mereka untuk hidup, bahkan mulai dari mereka belum lahir itu sudah dijamin hak hidupnya, sampai kemudian mereka hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, bahkan kemudian hak-hak yang sangat personal sampai berkaitan dengan hak mereka untuk bereproduksi. Nah, itu dibahas dan ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Artinya kita sebenarnya sudah hampir 10 tahun punya undang-undang yang mencakup seluruh hak teman-teman difabel. Kalau HDI sendiri sebenarnya sudah berapa lama sih HDI itu kita peringati? HDI kita peringati praktis sebetulnya sejak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu disahkan, itu kita sudah peringati. Sejak kemudian tahun 2011 kita ratifikasi UNCRPD, itu juga sudah banyak diperingati, meskipun itu hanya sebuah monumental gitu. Tetapi memang gebiarnya itu baru terasa saat kemudian Undang-Undang Nomor 8 2016 itu disahkan. Ini kemudian menjadi gerakan dan momentum seluruh penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok Indonesia. Gitu. Artinya memang pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini benar-benar menjadi tonggak kuat gerakan difabel di Indonesia. Betul. Nah, dari sekian banyak isu kesehatan, pendidikan, pekerjaan begitu ya, itu kan sudah banyak sekali digaungkan. Betul. Tapi ada satu hal nih Mas, isu difabel terkait dengan hak beribadah. Kita di Indonesia, kita kan Muslim nih ya, negara Muslim terbesar di dunia bahkan ya. Tapi pemenuhan hak beribadah itu justru tidak sebesar gaung isu-isu yang lain. Ini menurut Mas Soleh kenapa? Ya, karena memang hak beribadah ini kan sebuah ranah yang sangat privat ya, saya pikir gitu. Dan ini sesuatu yang kemudian begini, kalau kemudian kita ngomongin soal pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, ini kalau kemudian ini didapatkan, maka ini akan bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati secara komunal gitu. Tapi hak beribadah itu kan sesuatu yang sangat personal, yang setiap orang itu ukuran dan kemudian proses dan juga teknik dan juga kadarnya itu berbeda-beda untuk setiap orang gitu. Artinya apa? Misalnya bahwa saya dan Mbak Umi memaknai ibadah kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu bisa jadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini hal-hal yang mungkin tidak menjadi satu concern yang belum menggaung saat ini gitu. Artinya memang dampak dari ibadah sendiri itu belum cukup terasa secara komunal gitu ya Mas. Ya. Kalau misalnya akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan belum ada, teman-teman difabel tuh nggak bisa tuh dapat layanan kesehatan. Tetapi kalau untuk ibadah, aksesibilitas di masjid, di gereja, di pura, ketika tidak ada, mereka merasa bisa beribadah di rumah, gitu ya. Ini poin penting yang bisa kita dapat. Kenapa kok
isu terkait dengan aksesibilitas rumah beribadah, hak beribadah itu tidak sekencang isu yang lain. Kemudian kalau kita lanjutkan ke terkait dengan pemenuhan hak beribadah, ini kan sebenarnya masuk nih di undang-undang. Artinya ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak beribadah ini dengan memberikan aksesibilitas di rumah ibadah. Betul. Ya kan? Nah, rumah ibadah ini sebenarnya itu fasilitas publik atau bukan? Ya. Rumah ibadah sebetulnya adalah fasilitas publik di mana kemudian setiap orang itu berhak menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan apa tujuan dibuatnya rumah ibadah itu sendiri. Karena memang rumah ibadah kan tidak hanya untuk ibadah tapi juga bisa jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu juga termasuk fasilitas publik menurut saya. Oke, dan ketika rumah ibadah ini menjadi fasilitas publik, artinya dia terikat dong dengan undang-undang aksesibilitas fasilitas publik. Pasti. Bahkan kemudian ketika ini hanya ranah personal atau ranah pribadi pun kemudian ini tetap akan terikat secara kencang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 8 2016 itu tidak hanya mengatur soal hal-hal yang bersifat publik atau komunal, tetapi juga hal-hal yang bersifat sangat personal gitu. Tetapi memang situasinya begini, dalam situasi-situasi atau dalam teks-teks keagamaan ini teman-teman dengan disabilitas ini kan seringkali dianggap seseorang yang tidak memiliki kemampuan sehingga mereka mendapatkan keringanan. Gitu. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa ke masjid di rumah, nggak bisa ke gereja, ya beribadahlah di rumah dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini yang kemudian akhirnya tidak membuat bagaimana advokasi atas hak beribadah ini menjadi ramai gitu. Tetapi persoalannya bukan soal hak beribadahnya, tetapi hak untuk mengakses rumah dan fasilitas ibadah itu sama untuk setiap orang. Gitu. Artinya bahwa yang disentuh bukan lagi soal apakah saya bisa beribadah atau tidak, apakah kemudian ibadah saya diterima atau tidak, tetapi bagaimana keinginan saya untuk beribadah di tempat ibadah seperti teman-teman saya yang lain itu bisa terpenuhi. Salah satunya adalah dengan soal aksesibilitas gitu. Karena apa? Karena menggunakan tempat ibadah itu tidak hanya soal kita ingin beribadah atau tidak, tetapi menggunakan menggunakan tempat ibadah itu juga bagian dari bagaimana sebetulnya kita bersosialisasi dan bermasyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Gitu. Iya. Itu ya poinnya. Kemudian kalau dari Mas Soleh sendiri nih sebagai aktivis difabel, sebenarnya teman-teman difabel ini dengan persoalan aksesibilitas rumah ibadah yang belum memenuhi, ada persoalan nggak? Atau menurut mereka ya sudahlah, nggak akses tempat ibadah ya saya nggak datang ke tempat ibadah aja gitu? Atau sebenarnya ya ada persoalan di sana namun belum disuarakan? Ya, sebetulnya begini. Kalau kemudian ada suara-suara ya sudah memang tempatnya tidak akses, ya sudah saya nggak ke masjid gitu. Atau beberapa teman-teman laki-laki yang pengguna kursi roda, mereka tetap berangkat Jumatan menggunakan kursi roda dan karena memang masjidnya tidak akses, ya mereka mendengarkan khutbah dan kemudian melaksanakan sholat Jumat di soft paling belakang, bahkan lebih belakang daripada sendal. Artinya diserambi. Gitu. Ya, itu. Nah, ini adalah sebuah rasa nerimo dari teman-teman ini karena memang ya sudahlah ini tidak akses gitu. Tapi keinginan mereka untuk beribadah dan datang ke masjid, memanfaatkan masjid itu ternyata tidak berhenti hanya karena tempatnya tidak aksesibel. Gitu. Tetapi ini tidak bisa kemudian menjadikan pembenaran untuk kemudian tidak membuat tempat ibadah itu menjadi aksesibel. Gitu. Ini artinya sebenarnya teman-teman ini kan punya kesadaran, ada kewajiban Jumatan misalnya, ada kewajiban ibadah. Bahkan ketika tempat ibadah tidak akses pun mereka tetap datang gitu. Dan memanfaatkan apa yang ada. Ketika bisanya di belakang sandal ya udah di belakang sandal. Nah ini sebenarnya kan ada persoalan toh di sana. Nah, selama ini apakah sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah misalnya atau dengan tokoh-tokoh agama yang punya istilahnya punya power untuk pengelolaan tempat ibadah
apakah sudah ada misalnya perbincangan dengan PUPR, karena PUPR yang mengatur pembangunan fasilitas umum dan lain-lain. Nah, ini apakah sudah pernah ada perbincangan seperti itu? Kalau perbincangan kita dengan teman-teman atau dengan para stakeholder itu sudah sangat sering dilakukan gitu. Artinya dengan pemerintah iya, dengan kemudian penyelenggara rumah ibadah iya, dengan kemudian organisasi-organisasi keagamaan iya, dengan kemudian para pemuka-pemuka dan eleh agama juga iya gitu. Tetapi memang selama ini yang terjadi memang ini masih menjadi sebuah wacana di mana ini sedang dicari kalau kita pakai agama Islam itu fikihnya ini ada di mana, gitu. Karena di Islam memang sudah ada namanya fikih rukhsah atau keringanan, gitu, di mana kemudian orang yang tidak bisa beribadah dengan cara yang diajarkan dengan cara normal gitu ya, itu kemudian bisa beribadah dengan apa yang mereka bisa lakukan. Misalnya kalau tidak bisa berdiri ya dengan duduk, kalau tidak bisa duduk berbaring dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi kan rukhsah ini kan tidak bisa digunakan untuk teman-teman disabilitas. Karena rukhsah ini adalah dipergunakan untuk orang-orang yang memang sedang sakit atau sedang memiliki udzur. Sementara teman-teman difabel ini tidak sakit dan tidak memiliki udzur. Kenapa tidak memiliki udzur? Ya karena kondisi mereka ini sehari-hari 24 jam dari tahun ke tahun, dari hari ke hari seperti itu. Sehingga udzur itu tidak bisa lagi diterapkan. Nah, yang kemudian terjadi adalah saat ini sedang coba dicari dan ditemukan ini fikihnya di mana dan kemudian bagaimana kita bisa betul-betul membuat rumah-rumah ibadah ini menjadi lebih aksesibel tanpa kemudian mengurangi istilahnya mengurangi kesakralan atau kemudian faktor-faktor yang menjaga kesucian dan lain sebagainya dari rumah ibadah itu sendiri gitu. Nah, tetapi memang kalau saya pikir kesucian dan lain sebagainya ini bisa jadi sesuatu yang memang harus kemudian direkonstruksi ulang. Bukan kemudian kita membuat fikih baru, tetapi bagaimana kemudian memaknai praktik-praktik ibadah ini agar kemudian lebih ramah dan lebih friendly untuk teman-teman dengan hambatan-hambatan yang ada pada mereka. Nah, artinya memang ada ada persoalan-persoalan dalam mewujudkan aksesibilitas tempat beribadah ini. Kalau dari pengalaman sendiri, Mas, kan jenengan tuh udah melanglang buana nih dari kota ke kota, dari bahkan ke luar negeri. Mas Soleh tuh ada nggak sih role model ataupun percontohan rumah ibadah yang friendly untuk teman-teman difabel begitu? Ya, kalau rumah ibadah di beberapa masjid itu saya melihat beberapa kali kemudian saya sholat Jumat di negara tetangga, itu di Malaysia, itu terutama di Kuala Lumpur, itu seluruh masjidnya itu sudah aksesibel. Bahkan kemudian teman-teman pengguna kursi roda itu tidak lagi ditempatkan di soft belakang atau di emper atau di teras masjid, tapi mereka bisa masuk ke ruang utama masjid bersama dengan dan berjajar dengan soft-soft yang lain. Terus kemudian bagaimana soal kesucian dan lain sebagainya, ya ini juga persoalan yang memang harus kita telaah bersama-sama bagaimana kemudian menjaga kesucian roda dari kursi roda dan lain sebagainya. Kemudian di salah satu masjid di perlintasan jalan Jogja Jawa Tengah yang ke arah Jakarta itu juga ada satu yang masjidnya sudah cukup aksesibel. Saya lupa namanya apa gitu, tapi itu di area-area Kebumen. Gitu. Kemudian di Bantul sendiri juga sudah ada masjid di sebelah barat Paseban itu yang sudah ada fitur accessibility, meskipun juga memang itu masih banyak yang harus dibenahi, tetapi paling tidak sudah ada RAM, sudah ada beberapa tempat wudhu dengan tempat duduk dan lain sebagainya, dan tempatnya tidak licin. Gitu. Dan kalau musola, saya belum melihat ada musola-musola yang cukup aksesibel. Karena apa? Karena karakter tempat ibadah kita, masjid musola itu pasti lebih tinggi beberapa puluh senti dari lantai atau dari tanah di sekitar. Berundak-undak. Undak-undakan, betul. Itu yang menyulitkan teman-teman untuk mengakses dan menikmati fasilitas itu dengan mudah, dengan leluasa gitu. Iya, artinya kalau Mas Soleh pernah menemukan gitu ya di Malaysia, kemudian di beberapa tempat, mungkin termasuk di Masjid Win juga itu ya, yang sudah ada penerjemahnya, sudah ada running text-nya untuk teman-teman tuli. Nah, itu kan artinya sebenarnya bisa dilakukan, sangat bisa untuk dilakukan, dan bukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan
rumah ibadah yang ramah terhadap teman-teman difabel. Betul. Karena bicara tentang aksesibilitas bagi teman-teman difabel, kita sebenarnya tidak bicara soal difabel saja. Betul. Ada lansia, Betul. kemudian ada misalnya yang terkena Sakit, stroke, dan lain ya kan. betul. Nah, jadi sebenarnya aksesibilitas yang dibutuhkan di masjid, di tempat ibadah itu apa saja sih, Mas? Ya, yang pertama dari sisi aksesibilitas fisik jelas adalah kemudian bagaimana kita mengupayakan agar kemudian lantai masjid itu terjangkau dan bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman dengan hambatan mobilitas. Oke. Contoh konkret dalam hal ini adalah ramp. Oke. Atau kemudian bagaimana posisi serambi atau ruang utama masjid atau apa itu dibuat tidak terlalu tinggi dengan halaman di luarnya. Gitu. Ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan dengan itu gitu. Artinya tidak menempatkan undak-undak langsung di serambi masjid, tapi ini bisa dibuat berjenjang dan berjarak dan lain sebagainya. Ini juga akan lebih jauh, lebih memudahkan teman-teman. Dan kemudian juga bagaimana tempat wudhu yang juga aksesibel, di mana kemudian ini tidak licin, ada pegangan, ada tempat duduk untuk kemudian orang-orang yang tidak bisa berdiri dengan lama. Bagaimana juga kemudian penanda atau standarisasi untuk di mana lokasi toilet, keran tempat wudhu, pintu masuk dan lain sebagainya. Gitu. Karena selama ini saya masih kadang-kadang merasa kesulitan untuk menemukan ini masjid sudah kelihatan masjidnya, tapi tempat wudhunya di mana? Itu nggak kelihatan. Saya apakah di kiri di masjid di kiri kanannya atau di mana? Ini yang kemudian tidak kelihatan. Apakah masuk dulu ke masjid baru ada tempat wudhu atau di luar masjid? Nah, ini yang penanda dan standarisasi ini yang kemudian mungkin perlu kita buat gitu. Dan juga kemudian sebaiknya memang ada satu orang yang ada di sekitar masjid untuk kemudian memberikan bantuan kepada siapapun itu yang membutuhkan bantuan ketika memang mereka mau menggunakan fasilitas ibadah yang ada di situ. Gitu kira-kira. Paling tidak itu. Paling tidak ya ketersediaannya itu gitu. Karena mungkin bagi teman-teman tuli segala macam untuk aksesibilitas fisik tidak begitu membutuhkan. Tapi ketika Jumatan dia butuh untuk kemudian mendengarkan mereka lewat isyarat kan gitu. Ya, atau kalau nggak ada isyarat bisa dikasih teksnya gitu ya Mas, biar mereka bisa baca. Nah, dari hal ini saran Mas Soleh terkait dengan strategi bagaimana mewujudkan rumah ibadah yang aksesibel itu strateginya gimana? Ya, satu memang kemudian harus ada pemahaman kepada para penyelenggara harian tempat ibadah. Gitu. Artinya pemahaman mereka tidak hanya soal bahwa bagaimana hukum agamanya, tetapi juga bagaimana kesadaran tentang kebutuhan teman-teman difabel ini. Kalau kemudian misalnya tempat ibadah musola, masjid atau apapun itu belum bisa dibuat aksesibel, paling tidak mereka sudah punya kesadaran bahwa ada pengguna musola, pengguna masjid yang mungkin butuh dibantu. Sehingga ketika waktu-waktu orang salat itu selalu ada orang yang siap siaga untuk membantu. Dan kemudian juga bagaimana stigma mereka terhadap teman-teman difabel itu juga sudah harus mulai dihilangkan. Bahwa sudahlah kamu ibadah di rumah aja nggak apa-apa kok, nggak harus ke masjid. Nah, ini bukan soal nggak apa-apa atau apa-apa ibadah di rumah, tetapi soal bagaimana mereka ketika teman-teman difabel itu ingin ibadah dan menggunakan fasilitas umum tempat peribadahan bersama dengan teman-teman lain, ini mereka memungkinkan untuk mereka melakukan dan menggunakan itu. Gitu. Dan kemudian strateginya juga soal standarisasi bagaimana kemudian desain rumah ibadah ini akan menjadi aksesibel dan juga kemudian inklusif. Ini sangat bisa dipakai dengan Permen PUPR yang sudah ada terkait dengan bangunan dan juga bagaimana aksesibilitas yang ada di sana itu sudah sangat lengkap, punya desain termasuk soal ukuran dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana ini sebuah proses yang panjang, tapi bagaimana kemudian para tokoh agama, ahli-ahli agama itu juga mulai melakukan kajian-kajian ulang terhadap hukum-hukum agama atau teks-teks agama yang ada itu agar bagaimana ini pemaknaannya itu tidak hanya sekedar lagi meringankan untuk teman-teman difabel, tetapi juga betul-betul memberikan hak secara penuh untuk teman-teman difabel dapat melakukan ibadah, menggunakan alat ibadah dan menikmati proses peribadahan itu sesuai dengan
apa yang kemudian memang semestinya mereka dapatkan. Baik, Begitu. iya. Jadi strateginya itu ada peningkatan kapasitas untuk para pengelola rumah ibadah. Kemudian ada standarisasi dari pemerintah. Ini peran pemerintah nih, ya, karena betul. kayak Bantul sendiri kan udah punya perda nih. Betul. Dan perda itu juga sebenarnya memberikan statement pemerintah wajib memberikan aksesibilitas. Ya, nah, betul. di perda itu kan Ya. ada peran pemerintah yang harus dimaksimalkan. Sudah ada payungnya, tinggal bagaimana implementasinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tokoh-tokoh agama ini memaknai ulang teks-teks teks-teks agama keagamaan, atau kemudian cara-cara peribadatan dan lain cara-cara sebagainya gitu ya. peribadatan untuk teman-teman difabel. Betul. Oke, ya. Baik, Mas Soleh, terima kasih banyak, sudah banyak sekali istilahnya insight-insight yang kita dapatkan hari ini terkait bagaimana kita memaknai Hari Disabilitas Internasional di tahun 2025 dalam konteks pemenuhan hak beribadah. Isu yang selama ini belum banyak disuarakan, tidak sekencang isu yang lain, namun ini sangat ironi karena di Indonesia sebagai negara yang religius, namun hak beribadah teman-teman difabel tidak cukup diperhatikan. Begitu ya, Mas. Closing statement untuk HDI tahun 2025 ini terkait dengan hak beribadah. Ya, buat saya memang kemudian HDI ini tidak hanya bisa dimaknai sebagai sebuah momentum tahunan, tetapi juga bagaimana dalam HDI ini kita mulai bisa kemudian kembali merestrukturisasi pikiran kita, memperbarui pikiran kita bahwa memang hak beribadah itu tidak hanya lagi soal bagaimana kita menghadap kepada atau mendekatkan kepada Sang Pencipta, tetapi juga bagaimana proses ibadah ini juga dimaknai sebagai sebuah sarana sosialisasi dan bermasyarakat dengan yang lain, sehingga dengan pola pikir itu maka fasilitas-fasilitas ibadah atau tempat-tempat ibadah itu juga harapannya ke depan bisa menjadi lebih inklusif dan lebih aksesibel untuk semua orang, tidak hanya untuk teman-teman dengan disabilitas. Baik. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Mas Soleh. Selamat Hari Disabilitas Internasional untuk kita semua. Mudah-mudahan negara kita khususnya Bantul ini bisa menjadi wilayah yang lebih inklusif, ramah untuk semua orang, dan HDI itu bisa menjadi lebih bermakna, sehingga teman-teman difabel ini bisa mengakses seluruh haknya secara maksimal. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari momen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.